Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting penjualan. Dari soal ini, PT Rubicon Dandi menghasilkan produk X. Nah, di sini ada data penjualannya selama dari 2018 sampai 2022. Di sini diketahui forecast penjualan di tahun 2023 itu per unitnya sebesar 40.000. Nah, kita mencari rencana pola penjualannya. Ini rencana pola penjualannya dalam waktu triwulan ya. Soalnya, nah di sini diminta tanya satu, forecast penjualan dan anggaran penjualan dengan metode least square. Kita cari ya, kita lihat. Nah, di sini penjualan PT Rubicon. Kita cari dulu salesnya dari soal yang tadi. Kita masukin angkanya. Ini totalnya. Lalu nanti kita masukkan rumusnya. Rumus forecast penjualan itu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Kita masukin rumusnya. Habis itu masukin Y-nya 2023 ya, karena yang dicari 2023, kita masukin total Y-nya itu dibagi N. N itu tahun, ditambah total XY dibagi total X kuadrat dikali X. Karena kita belum ketemu hasil ini, jadi kita cari dulu, masukin lagi di tabel, tadi udah ada tahun, udah ada sales, sekarang kita cari X-nya. Kenapa X-nya min 1, min 2, di sini 0, 1, 2? Karena dari soal diketahui bahwa X sama dengan 0. Kita masukin, habis itu kita cari X dikali Y-nya, cari satu-satu dari 2018 sampai 2022, nanti kita total, habis itu kita cari lagi X kuadrat, dari sini kita total hasilnya 10. Baru kita masukin ke rumus yang awal ini ya. Di sini Y sama dengan A ditambah B dikali X. Masukin rumusnya Y 2023 total Y dibagi N ditambah total XY dibagi total X kuadrat dikali X. Kita masukin rumusnya. Nanti muncul hasil dari Y 2023 sebesar 109.500 unit. Nah, habis itu yang kedua, anggaran penjualan PT Rubicon. Tadi hasil dari yang pertama Y 2023-nya 109.500 unit. Masukin ke dalam metode penjualan triwulan 1 sampai 4. Nah, nanti ini hasil 15%-nya itu dari sini, dari soal ya. Ini udah ada di soal dari triwulan 1 sampai 4 udah ada persentasenya. Nanti kita langsung masukin aja di sini 15% dikali hasil dari anggaran penjualan tadi yang pertama kita bahas ya. Kita masukin ya, jadi triwulan pertama itu 15% dikali 109.500 unit. Sama dengan 16.425 unit, ini dikali sampai triwulan 4. Nanti kita masukin lagi periode, ini kuantitinya dapat dari sini. Ini harganya itu 40.000, dapatnya dari sini ya. Dapatnya dari 40.000 soal sini. Nanti kita masukin, langsung kita kali triwulan 1, kuantitinya 16.425 unit dikali sama harga yang tadi 40.000. Triwulan 1 sampai triwulan 4, kuantiti dikali price, ini hasilnya berarti totalnya yang didapat sekitar 4.380.000.000. Habis itu kita lanjut ke anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Di sini kita masukin, ini udah masuk ke dalam rumus ya, rencana penjualannya tadi 109.500 unit. Persediaan akhir tahun ini ada di soal, habis itu nanti ditambah inilah yang jadi barang yang tersedia. Terus persediaan awal tahun ini ada di soal tadi ya, totalnya di jumlah 118.000. Nah, karena kita mencari selama 1 tahun, berarti per triwulan, sini ya, masuk yang kedua.
per triwulannya ini kan ada 4, berarti berarti 118.000 dibagi 4 ya, ini triwulan. Totalnya 29.500, kita masukin di anggaran produksi. Ini udah rumus ya, rencana penjualan, persediaan akhir tahun, barang yang tersedia, persediaan awal tahun. Ini ada 16.425, dapatnya dari sini. Dimasukin semuanya dari metode penjualan, triwulan 1 sampai triwulan 4 dimasukin. Nah, ini dapat 25 itu dari 29.500 ditambah dengan 12.500, hasilnya 42.000. 42.000 ini dikurang sama 16.425, jadilah 25.575.000. Ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4 caranya sama ya. Nah, nanti setelah itu hitung per 1 tahunnya, karena yang diminta 1 tahun. Ini kita total, hasilnya 109.500. 21-nya ribu ini dari persediaan akhir tahun yang ada di sini. Sama di total hasilnya 130.500. 12.500 ini dapat dari soal ya, persediaan awal tahun. Totalnya 118.000. Gitu, kita lanjut ke jawaban yang ketiga. Di sini kita masukin anggaran kebutuhan bahan mentah. Periodenya tetap dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Ini kenapa 29.500? Karena yang diminta bahan mentah. Di sini kita masukin 29.500 ini selama 1 tahun ya periodenya. Kita masukin di sini. Bahan mentah X standar. Ini dapat 2 dari soal ya. Duanya ini membutuhkan 2 unit barang X dan 4 unit bahan Y. Kita masukin tadi udah dapat 2. Kita masukin rumusnya satu-satu ya. Di sini dapatnya 2. Dikalikan jumlah produksi dikali bahan mentah X yang standar. Jumlahnya 59.000. Ini di total dari TW1 sampai TW4 ini sama. Ini totalnya. Ini yang bahan mentah X. Sekarang kita cari yang bahan mentah Y. Ini dapat standarnya 4 dari soal juga ya. 29.500 dikali 4 ya. Totalnya 118.000. Dari TW1 sampai TW4 sama caranya. Nanti kita ketemu jumlah dari bahan mentah X dan bahan mentah Y. Habis itu kita masukkan anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku itu ini udah rumus ya. 59.000 ini dapat dari sini. Bahan mentah X. Karena ini dicarinya yang X, jadi kita ambilnya dari sini yang X aja, yang Y-nya nggak usah. Kita masukin 59.000 dari TW1 sampai TW4. Nah, habis itu persediaan akhirnya 2.300. Di sini sama 2.360 juga. Bahan yang tersedia ini ditambah 59.000 ditambah 2.360 dikurang persediaan awal 3.000. Totalnya 58.360. Harga per unitnya ini 4.000 dari mana? Ini juga dari soal sini ya, yang ditanyakan bahan mentah X, ini harganya per unitnya 4.000. Kita masukin di sini. Nah, ini untuk totalannya biaya pembeliannya di triwulan 1 segini. Nah, ini dari triwulan 1 sampai triwulan 4 caranya sama. Nanti kita total. Udah ketemu totalnya semua. Kita carinya yang per 1 tahun. Yang per 1 tahun ini 236.000 dimasukin di kebutuhan bahan. 2.360 dari persediaan akhirnya. Nah, nanti ini ditambah sama kayak yang di atas. Ditambah lalu dikurang 3.000. 3.000 dari persediaan awal. Ketemulah hasilnya 235.360 dikali 4.000. 4.000 dari harga per unit ya. Ini dari soal. Totalnya 941.440.000. Berarti pembelian bahan bakunya segini. Anggaran jam kerja langsung PT Rubicon
Di sini periodenya tetap sama dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Ini departemen 1, produksinya 29.500, dapat dari sini. Ya, dari jumlah produksi. Standar jamnya 2 dari mana? Ini dari soal. Rencana jam tenaga kerja langsung per unit. Departemen satunya 2 jam, departemen 2-nya 3 jam. Ini kita masukkan standar jamnya. Caranya jumlah jamnya sama kayak tadi, dikali 29.500 dikali 2. Ini dari triwulan 1 sampai 4 caranya sama, nanti ketemu totalnya 236.000. Di sini total produksinya 118.000. Untuk departemen 2 caranya sama, 29.500 dikali 3. 3 ini tadi standar jamnya dari soal ya. Dikali hasilnya 88.500, dari triwulan 1 sampai 4 sama, nanti kita total ketemu 354.000. Nah, nanti total jamnya ini dari jumlah jam yang di departemen 1 ditambah dengan jumlah jam di departemen 2. Hasilnya 147.500. Dari triwulan 1 sampai triwulan 4 caranya sama di jumlah, nanti ketemu hasilnya 590.000. Habis itu kita cari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Periodenya sama, kita cari dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dimasukin angkanya 59.000 dari jumlah jam ini, ditambah upah 2.000. 2.000 ini dari soal. Ini rencana tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung per unit. Departemen 1 2.000 dan departemen 2 3.000. Departemen 1 59.000 dikali 2.000 totalnya 118 juta. Dari departemen 1 sampai departemen 4 ini caranya sama dikali. Ketemulah totalnya 472 juta. Begitu juga dengan departemen 2. Jamnya 88.500 dapat dari sini ya, dari jam tenaga kerja langsung dimasukin dikali upah 3.000, ini tadi dari soal, ketemulah totalnya 265.500. Ini dari triwulan 1 sampai 4 sama, kita jumlah hasilnya kurang lebih 1.062 juta. Total biayanya dapat dari jumlah departemen 1 ditambah jumlah departemen 2, hasilnya 383.500. Nanti di total dari triwulan 1 sampai triwulan 4 ketemunya kurang lebih 1.534 juta.